Wah, ini saya senang sekali nih akhirnya bisa berkunjung ke ruangan seorang santri penakluk Senayan. Terima kasih. Saya bisa bilang begitu ya, Cak, ya, karena dulu memang Cak Jazil dulu di pesantren, betul ya? Pesantren. Betul, harapannya ya semoga ada pesantren-pesantren berikutnya yang bisa menaklukkan Senayan, begitu, Cak. Ya, mudah-mudahan, dan saya senang sekali. Bisa diceritakan mungkin dulu, Cak, zaman waktu sekolah di pesantren? Ya, saya di pesantren itu 6 tahun, pesantren kecil di Kabupaten Gresik, tepatnya di Pondok Pesantren Ihyaul Ulum. Nah, di situ memang ada sistem ngaji kitab kuning dan ada sistem kelas. Kalau di kelas ada bangkunya. Tapi kalau yang lagi ngaji kitab kuning, bangku kita ya ini apa ya langsung memaknai. Jadi kiai membacakan, kita memaknai. Nah, tetapi yang lebih penting dari pesantren, saya selalu dimasukkan gitu, pikiran bahwa orientasi hidup ini sebenarnya untuk mencari ridho Allah, tidak lebih dari itu. Yang menggiring saya sampai di sini tentu atas kehendak Allah. Bahwa saya berusaha itu iya. Karena apa? Karena selesai dari pesantren saya di dunia aktivis. Jadi saya memang dari pesantren yang ada di kampung pindah ke pesantren di Jakarta. Namanya Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Mirip pesantren. Dan ini cowok semua. Jadi saya tidak punya memori pengalaman kuliah punya teman cewek, itu nggak ada. Semuanya cowok. Nah, akhirnya aktif di pergerakan mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di situ kemudian kita berorganisasi. Nah, setelah selesai dari itu kita ke Ansor, ke Gerakan Pemuda Ansor. PKB lahir, kita gabung dengan Gerakan Pemuda Partai Kebangkitan Bangsa. Jadi saya masuk partai ini dari awal. Bukan ujuk-ujuk gitu. Zaman pesantren berarti bangun subuh-subuh, dibangunin, diteriakin. Wah, itu sudah makanan sehari-hari ya, Cak? Yang paling berkesan buat saya pernah menjadi ketua pondok. Apa yang dilakukan saat itu, Cak? Ya, ketua pondok yang mendisiplinkan itu. Wah, ini paling seneng nih begitu ya. Harus sholat subuh, yang tidak ngaji dicatat. Yang paling ingat, pernah suatu kali, karena kan kalau ke kamar mandi untuk wudhu ini kan ngantri. Subuh, kita ketiduran di bangku. Akhirnya ya terpaksa kita juga harus minta dihukum kan gitu. Berarti memang cocok, Cak. Dari zaman pesantren memang sudah memimpin begitu ya. Nah, saat ini dikasih amanah untuk bisa memimpin yang lainnya begitu. Kepemimpinan pertama saya di pondok pesantren. Di pondok pesantren begitu, Cak. Tapi kalau kita melihat masalah pondok pesantren saat ini, berbeda nggak sih, Cak, dengan dulu? Mungkin orang-orang dulu ke pesantren itu menjadi seperti Cak Jazil tadi, yang kenapa sih harus di pesantren kan gitu. Tapi sekarang kan juga banyak sudah ke digital juga begitu kan. Ada perbedaan nggak sih antara dulu dan sekarang? Sebenarnya misi pesantren itu dua ya. Pertama adalah pendidikan akhlak, yang kedua ilmu. Nah, antara akhlak dan ilmu inilah yang selalu berubah-ubah sistemnya di semua pesantren. Nah, saat ini lebih cenderung kepada mendapatkan ilmunya. Padahal yang perlu digembleng adalah akhlak. Kalau saya kedisiplinan, kemandirian, keberanian, kejujuran itu tidak ditemukan di pelajaran sekolah. Nah, sekarang pesantren yang disebut katakanlah yang fasilitasnya bagus itu pesantren modern kita bilang ya, Cak. Justru kemandiriannya kurang. Anak santri seperti anak kos saja. Karena sudah dimanjakan dengan yang saat ini. Bukan dimanjakan. Artinya pesantren itu ingin anak didiknya fokus untuk mendapatkan ilmu. Nggak boleh capek. Nah, kalau kita dulu makannya sudah nggak jelas. Dan dulu rata-rata di era saya, yang namanya pesantren itu pasti makannya 2 kali. Makan itu 2 kali. Kalau sekarang harus 3 kali. Kalau nggak dikomplain sama orang tuanya. Sudah catering. Kurang gizi, harus catering gitu. Dan sekarang sudah catering modernnya begitu ya, Cak? Jadi lapar itu sesuatu yang biasa di pesantren gitu. Jadi kita tidak takut dalam situasi apapun, sebab lapar itu sesuatu yang biasa. Tapi, Cak, ada juga pro kontra di tengah-tengah pesantren kondisi saat ini.
Mungkin kalau dulu ketika orang tua memasukkan ke pesantren dengan harapan anaknya bisa terdidik dengan secara baik begitu ya dengan kondisi saat ini. Tapi kalau kita melihat di media pemberitaan saat ini, Cak, ada beberapa pesantren yang mungkin kita sayangkan begitu ya, Cak ya. Seperti ada pelecehan seksual di dalamnya, kemudian oleh ketua pondok pesantrennya sendiri seperti itu. Itu yang akhirnya menyebabkan mungkin tuh kondisi saat ini orang tua agak rentan untuk menitipkan anaknya di pondok pesantren. Cak Jazil melihat ini kondisi ini seperti apa? Ya tentu kan begini, tidak semua pesantren, tetapi yang namanya kasus-kasus itu tidak hanya terjadi di pesantren, di masyarakat umum juga ada. Gitu. Jadi itu maksudnya begini, di setiap tempat, apakah pesantren atau di tempat perkumpulan orang itu selalu ada yang disebut dengan negatif-negatif itu. Betul. Nah, tetapi itu kecil sekali jumlahnya. Dulu di Jakarta saya kaget karena saya di kampung nggak pernah ada tawuran pelajar. Saya di Jakarta masuk jadi mahasiswa, ini tiap hari ada tawuran. Tapi alhamdulillah sekarang nggak ada. Kalau di pesantren nggak ada itu tawuran. Apa memang kondisi itu seperti dari dulu, Cak? Karena mungkin tidak diangkat oleh digital, tidak diangkat oleh media-media online. Dulu kan tidak sering itu begitu ya. Sekarang ada media online baru kena blow up gitu. Ya sebenarnya tidak juga. Karena gini loh. Jadi pengaruh penyimpangan seksual atau katakanlah mencuri atau apa, itu yang ngajarin kan juga media massa. Sangat berpengaruh mereka ya, Cak? Ya, sekarang yang namanya pelajar kita, coba lakukan survei, siapa yang tidak pernah nonton pornografi? Dan hasilnya dari mana? Internet Iya, pasti jawabannya itu begitu yang ya? saya maksud. Jadi itu cuman kalau itu terjadi di pesantren disayangkan karena ini tempat belajar agama. Ya, ruang lingkupnya gitu. agamis. Tapi kalau di mahasiswa atau di tempat-tempat umum, cek aja tuh. Itu lebih parah lagi. Berarti peran pemerintah juga sangat Gitu. diharapkan untuk bisa memblokir situs-situs yang mungkin tidak layak untuk dilihat begitu ya, Cak ya? Pasti Begitu. itu yang membuat kenakalan remaja, penyimpangan seksual itu justru sekarang dipromosi melalui gadget. Oleh sebab itu orang tua, guru harus mampu mengkontrol konsumsi anak-anaknya terkait dengan gadget. Bahkan saya dengar ada game online yang porno. Iya. Ini kan juga mempengaruhi mental pelajar kita.